Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3421, 3422, 3423, 3424. Pertarungan di dalam gua juga menarik orang-orang di luar gua. Dev memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang abadi. Helena juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Miao Miao dan Cai Qianan. Miao Miao, Qianan. Helena memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena kurungan formasi, Helena tidak punya cara untuk menembus formasi itu. Miao Miao dan Cai Qianan perlahan membuka mata mereka ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Helena, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka semua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau bersemangat, aku akan mencari cara untuk mengeluarkan kalian. Helena menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Dev muncul, dan Helena buru-buru memanggil Dev. Ketika Dev melihat wajah menyedihkan Miao Miao dan Cai Qianan, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu begitu hancur saat ini sehingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Dev tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Tuan, ada formasi, apakah menurut Anda dapat menghancurkannya? Helena bertanya pada Dev. Dev hanya melihatnya sekilas dan menekan telapak tangannya dengan lembut pada formasi tersebut dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi kurungan yang paling sederhana. Bagi orang yang tidak memahami formasi tersebut, sangat sulit untuk menerobosnya, tetapi bagi Dev, ini sangat mudah. Setelah formasi dipatahkan, Dev dan Helena buru-buru membantu Miao Miao dan Cai Qianan meninggalkan gua tambang abadi. Pada saat ini, di gua tambang abadi, terjadi pertarungan sengit memperebutkan manik pengendali angin, dan tidak ada yang memperhatikan Dev dan yang lainnya. Setelah Dev dan yang lainnya keluar dari gua tambang abadi, mereka menghela nafas lega. Helena, suruh mereka berdua pergi, aku akan berjaga-jaga di sini, kata Dev. Tuan, ayo pergi bersama. Helena merasakan niat membunuh dalam diri Dev dan takut jika Dev tertinggal, dia akan membalas dendam dengan memasuki gua tambang abadi. Bawa mereka berdua pergi, masih ada urusan yang harus saya selesaikan. Dev meminta Helena dan yang lainnya pergi. Hanya setelah mereka pergi barulah Dev bisa melepaskannya. Apapun yang terjadi, dia akan membuat semua orang di Sekte Yupu membayar harganya. Helena tahu tidak ada guna membujuknya, jadi dia pergi bersama Miao Miao dan Cai Qianan. Dev, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk gua tambang abadi. Terlepas dari apakah mereka anggota Sekte Yunu atau Sekte Yupu, selama mereka keluar dari gua, Dev akan membunuh mereka dengan satu pedang tanpa ampun. Pada saat ini, pertempuran di gua tambang abadi akan segera berakhir, dan Sekte Yunu secara bertahap mereka mengalami kekalahan. Master Sekte, tolong cepat pergi, kami akan menghancurkan bagian belakang. Ketiga murid Sekte Yunu berteriak kepada Fu Naixi. Fu Naixi sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Fu Naixi berbalik dan berlari menuju luar gua. Mau lari kemana? Hai Ande juga sangat marah saat ini. Sebagian besar muridnya telah meninggal, dan dia sendiri terluka. Jika Fu Naixi melarikan diri, bukankah kematian mereka akan sia-sia? Fu Naixi masih memegang manik pengendali angin di tangannya. Tapi ketika Hai Ande melompat dan hendak mengejar, tiga murid Sekte Yunu menghentikan Hai Ande. Setelah melihat ini, murid Sekte Yupu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid Sekte Gadis Giok, memberi ruang kepada Hai Ande untuk mengejar Fu Naixi. Fu Naixi berlari sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Fu Naixi keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Fu Naixi terkejut, tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Fu Naixi, dan luka panjang langsung muncul. Fu Naixi melihat lukanya dengan ketakutan di wajahnya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, mungkin kepalanya lah yang terpenggal. Fu Naixi memandang Dev dengan marah ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Dia menjadi semakin marah. Kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Fu Naixi menatap tajam ke arah Dev, tetapi tidak bergerak. Karena dia tahu Haide sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk melayani Dev. Setelah mengancam Dev, Fu Naixi melompat dan mencoba melarikan diri. Tapi Dev juga melompat, dan pedang pembunuh naga langsung memancarkan seluruh cahaya pedang, menghentikan Fu Naixi. Dasar bocah, kamu sedang mencari kematian. Fu Naixi sangat marah dan ingin menyerang Dev. Tapi sebelum Fu Naixi bisa mengambil tindakan, Hai Ande sudah mengusirnya. Melihat Hai Ande mengejarnya, Fu Naixi hanya bisa fokus pada Hai Ande.
Hai Ande melihat Dev membantunya menghentikan Funaisi, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Anak kecil Tao, terima kasih telah membantuku menghentikan orang ini. Aku akan membunuhnya nanti dan memberimu beberapa biji benda abadi sebagai ucapan terima kasih." Hai Ande selesai berbicara, dia menatap Funaisi dengan mata dingin dan berkata, "Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan bola manik itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berkultivasi bersama selama bertahun-tahun, aku bisa mengampuni hidupmu. Berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan bola manik ini, dialah pemiliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan." Funaisi meludah dan bersiap menyerang. "Sepertinya kamu lebih suka bersulang daripada makan anggur yang enak." Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian menggumamkan kata-kata perintah suci dikeluarkan, "Langit dan bumi akan menghukum." Terlihat dari tubuh Hai Ande, untaian energi jahat tersedot ke dalam token. Melihat pemandangan ini, Funaisi hampir mematahkan gigi geraham belakangnya. Harus diketahui bahwa dua orang ini baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi yin ini diserap oleh Hai Ande dari dirinya sendiri. Hai Ande melemparkan token itu ke tangannya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh, lalu token itu menuju ke arah Funaisi. Tokennya semakin besar, dan akhirnya menutup langit. Funaisi menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, tapi tidak ada reaksi saat dia mengenai tokennya. Ketika Funaisi melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, dan dia terus mundur, berusaha menghindari serangan token itu. Sangat disayangkan begitu Funaisi mundur, pedang pembunuh naga di tangan Dev telah diayunkan. Mustahil bagi Dev untuk melihat Funaisi melarikan diri, lagi pula, orang ini masih memegang manik pengendali angin di tangannya. Tak seorang pun boleh mengambil manik pengendali anginnya. Ketika Funaisi melihat Dev mengambil keuntungan dari situasi ini, dia dengan marah berteriak, "Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Tapi ketika Funaisi hendak menyerang Dev, token itu jatuh. Funaisi tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Funaisi tertuju pada Dev. Melihat Funaisi sudah mati, Hai Ande melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas sekali energi Hai Ande menjadi jauh lebih lemah. Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak kekuatannya, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Untungnya, Dev hanyalah kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, jadi Hai Ande tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Funaisi telah mati, dan manik pengendali angin keluar dari tubuhnya. Dev membungkuk dan mengambil manik pengendali angin. Ketika Hai Ande melihat ini, dia berkata kepada Dev, "Anak kecil tahu, itu bola manik saya. Bola itu dicuri oleh wanita jalang bau ini. Tolong kembalikan bola manik itu kepada saya. Kamu baru saja membantuku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku sudah menambang banyak barang abadi milikku ini, ambillah sebanyak yang kamu perlukan." Hai Ande meminta Dev untuk mengembalikan manik penata angin kepadanya. Tapi Dev mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali manik pengendali angin itu ke dalam ring penyimpanan. Ketika Hai Ande melihat ini, dia langsung menjadi marah. "Wah, apa maksudmu? Saya adalah pemimpin sekte Yupu. Kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani merampok saya secara langsung, benda itu awalnya milikku." Dev menatap Hai Ande dengan tatapan menakutkan di matanya, seolah dia ingin memakan Hai Ande. Hai Ande merasakan tatapan Dev dan tidak bisa menahan cemberut. "Kamu berbicara omong kosong. Bola manik-manik itu jelas ditemukan di tambang abadi ini. Bagaimana bisa itu milikmu?" Hai Ande berkata dengan marah. "Ini aslinya milikku. Manik ini disebut manik pengendali angin. Aku diam-diam menaruhnya di dalam gua dan memintamu untuk bertarung. Karena hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkan dua gadis yang kamu tangkap." Dev berkata dengan lugas. Saat Hai Ande mendengar ini, dia tertegun, dan kemudian dia meledak dengan kemarahan yang luar biasa. "Anak baik, ternyata ini semua adalah jebakan yang kamu buat. Tapi biarpun kita saling membunuh, kamu, kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, tidak akan bisa mendapat keuntungan. Jika kamu tidak serahkan bola manik itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Aura di tubuh Hai Ande meledak, tapi wajahnya semakin jelek. Dengan luka di tubuhnya dan emosi kemarahannya, Hai Ande mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, beberapa murid sekte Yupu berlari keluar gua. Saat ini, hanya sedikit orang yang selamat, dan semua orang masih mengenakan pakaian berwarna. Master Sekte, setelah keluar, beberapa murid sekte Yupu buru-buru datang ke belakang Hai Ande. Melihat murid-muridnya keluar, Hai Ande berkata dengan mata merah, "Kalian, bunuh orang ini sekarang juga, sekarang juga." Meskipun murid-muridnya terluka, bagaimanapun juga, mereka semua berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam kesengsaraan. Sementara Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, jadi mereka berpikir akan mudah ditangkap. Hai Ande berpikir begitu, tapi hasilnya sangat berbeda. Terlihat beberapa murid Yupu menyerang Dev. Tapi Dev tetap tidak bergerak, dengan tatapan dingin di matanya. Tepat ketika orang-orang dari sekte Yupu berada di hadapannya, pedang pembunuh naga di tangan Dev bergerak. Terlihat Dev berayun ke depan dengan seluruh kekuatannya, disertai dengan auman naga.
Seekor naga emas muncul dari udara tipis, mengaum dan bergegas menuju beberapa murid sekte Yupu, dan tubuh naga emas itu terbakar dengan api yang berkobar. Kemunculan naga emas mengejutkan para murid sekte Yupu. Ketika naga emas tiba di depan mereka dan terbang melewati mereka, hanya beberapa orang yang bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat, semuanya terbakar api yang terpancar dari pedang pembunuh naga itu. Dengan teriakan keras, beberapa murid Yupu itu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba memadamkan api. Tapi ini adalah api pamungkas iblis, dan tidak akan padam meskipun terendam air. Dev dengan santai menyaksikan tanpa ekspresi saat beberapa murid Yupu dibakar hidup-hidup. Melihat murid-murid yang terbakar, Hai Ande tercengang, ini semua adalah murid alam kesengsaraan tingkat ketiga dan keempat. Apakah dia dibunuh seperti ini oleh Dev, kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan? Dibunuh hanya dengan satu pedang? Apa naga emas tadi? Bisakah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan dapat melepaskan kekuatan semacam itu? Hai Ande tidak mengerti, dan bahkan lebih bingung lagi, apa yang sedang terjadi. Kamu bukan kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu? Hai Ande panik. Jika dia tahu bahwa Dev memiliki kekuatan seperti ini, dia pasti sudah mewaspadai Dev sejak awal. Kalian sekelompok binatang buas, aku di sini untuk membunuhmu. Dev mengangkat tinggi pedang pembunuh naga itu, dan pedang itu berkobar dengan api. Potong. Dev menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Melihat ini, Hai Ande dengan cepat membuang token di tangannya, mencoba memblokir cahaya pedang. Tapi setelah token itu menyentuh cahaya pedang, itu langsung berubah menjadi beberapa bagian. Cahaya pedang yang ditebaskan Dev tidak berhenti sama sekali, dan menebas langsung ke arah Hai Ande. Pedang ini ditujukan ke kaki Hai Ande. Plok, cahaya pedang menebas, dan kaki Hai Ande terpotong. Hai Ande, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter, tiba-tiba menjadi hanya 1 meter. Dev perlahan berjalan menuju Hai Ande, mata Hai Ande penuh ketakutan, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Dev berjalan ke arah Hai Ande, tapi bukannya membunuhnya, dia langsung berjalan dan memasukkan semua biji abadi yang ditambang ke dalam ring penyimpanan. Tambang abadi ini ditambang dengan susah payah oleh Sekte Yunu dan Sekte Yupu, Dev tidak bisa menyia-nyiakannya. Alasan kenapa dia tidak membunuh Hai Ande adalah karena dia ingin membawa Hai Ande ke Miao Miao dan Cai Qianan. Dia ingin dua gadis membunuh makhluk buas ini dengan tangan mereka sendiri. Mungkin hanya dengan cara inilah kedua gadis itu dapat menemukan kenyamanan di hati mereka. Tepat ketika Dev menyingkirkan tambang abadi dan hendak membawa Hai Ande pergi, tiba-tiba 5 aura menakutkan datang dari jauh dan mendekat. Dev mengerutkan kening dan menjadi gugup, tapi saat dia melihat orang itu datang, dia menghela nafas lega. Ternyata Baikian datang membawa bala bantuan. Ketika Baikian melihat ke arah Hai Ande yang malu dan orang mati di luar gua, dia tercengang. Dan beberapa orang lainnya juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Dev, apakah ini semua ulahmu? Apakah kamu menyelesaikannya sendiri? Baikian bertanya dengan heran. Baikian tahu bahwa dia pun tidak akan mampu menghancurkan Sekte Yunu dan Sekte Yupu sendirian. Dia tidak tahu bagaimana Dev melakukannya. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu mengambil Hai Ande dan pergi. Beberapa orang lainnya memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak mengerti bahwa Dev hanya kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bagaimana dia melakukan semua ini? Jangan pergi, aku baru saja membawa orang-orang ini ke sini. Baikian melihat Dev membawa Hai Ande pergi, jadi dia siap untuk menyusul. Ratu Rubah, apa maksudmu? Kamu bilang ada harta karun di sini, dan kamu telah menjebak kami. Di mana harta karun itu? Raja Macan Tutul menghentikan Baikian dengan sangat tidak senang dan bertanya. Ini tambang abadi, bukankah tambang abadi adalah harta karun? Baikian menunjuk ke gua tambang abadi dan berkata, sial, harta macam apa itu tambang abadi? Berapa banyak yang bisa kita ambil hanya dengan sedikit dari kita ini? Dan siapa yang menambangnya, akan membuang-buang waktu jika kita langsung berkultivasi dan menyerapnya di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka medan perang para dewa dan iblis. Raja Kera juga sangat tidak puas. Meskipun biji abadi adalah barang yang bagus, namun tidak ada gunanya bagi tim kecil. Lagi pula, biji tersebut masih perlu ditambang dan tidak nyaman untuk dibawa. Jika Anda langsung berkultivasi dan menyerap di sini, Anda hanya punya waktu beberapa hari, dan tidak akan berpengaruh apapun pada kultivasi Anda. Sebaiknya gunakan beberapa hari ini untuk mencari harta karun. Oke, aku berhutang budi padamu. Setelah kita keluar, aku akan memberi kalian masing-masing bagian dari sumber dayaku sendiri. Setelah Baikian mengatakan itu, dia langsung mengejar Dev. Ratu Rubah ini sepertinya menyukai anak laki-laki itu. Dia memandangnya dengan pandangan yang aneh, kata Raja Singa sambil melihat ke belakang Baikian. Oke, tinggalkan dia sendiri. Karena dia ada di sini, mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah orang-orang mati ini memiliki tas penyimpanan atau semacamnya. Kita tidak bisa pergi dengan sia-sia. Setelah Raja Iblis berwajah 1000 selesai berbicara, dia mulai menggeledah. Raja Singa dan Raja Macan Tutul juga mulai mencari sumber daya seperti tas penyimpanan pada tubuh orang-orang yang mati itu. Hanya Raja Monyet yang melihat punggung Baikian dengan ekspresi cemburu di wajahnya, dan kemudian dengan cepat mengejarnya.
Meski Raja Kera terus bertengkar dengan Baikian sepanjang hari, nyatanya pria ini diam-diam menyukai Baikian. Raja Singa baru saja mengatakan bahwa Baikian jatuh cinta pada Dev, yang membuat Raja Kera cemburu. Dia ingin menyusul untuk melihat apa yang terjadi. Bersambung.